Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ya akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Kita lanjutkan pada pembahasan kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Qala al-muallif hafizahullahu taala, innal walad alladhi yara abahu yaqumu minal lail يصلي ويبكي من خشية الله ويتلو القرآن لا بد وأن يفكر لماذا يبكي أبي ولماذا يصلي أبي ولماذا يترك النوم والفراش الدافي هب إلى الماء البارد يتوضأ به. Dalam paragraf ini teman-teman, di sini Syekh Mustafa Al-Adawi mencoba untuk mengajak kita berfikir. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang anak yang dia melihat orang tuanya, melihat abah itu berarti ayahnya, dia bangun di malam hari, kemudian melaksanakan salat malam, bangun di malam hari membaca Al-Quran, subhanallah, kemudian ia pun menangisi dosa-dosanya. Pasti anak ini akan bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa ayahku limadha yabki abi, kenapa ayahku menangis, kenapa ayahku salat, ya, kenapa beliau meninggalkan tidur wal firasyud dafi, dan tempat tidur yang empuk. Dafi itu maksudnya yang nyaman. Anak-anak pasti akan bertanya, ya. Dan ini subhanallah, wa idhabu ilal ma'il barid yatawadda bi. Dan kenapa bapaknya subhanallah ia berwudu, maksudnya ilal ma'il barid ini berwudu dan meninggalkan kenyamanan untuk tidur, subhanallah. Dan ini teman-teman, subhanallah, secara tidak langsung ketika seorang ayah membiasakan dirinya bangun di malam hari, membiasakan dirinya berjuang untuk berwudu di dinginnya malam, ya, kemudian berjuang menahan lelahnya kantuk, ya, menahan kantuk yang sangat luar biasa, maka anaknya akan Allah jadikan sebagai anak-anak yang dia pun ikut dengan kebiasaan ayahnya, subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, dan subhanallah yang namanya qiyamul lail ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dimudahkan untuk berqiyamul lail teman-teman, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, ya. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau misalnya ada yang dia mau bangun malam tapi belum diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka banyak-banyaklah beristighfar, karena tidaklah kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat amal salih kecuali karena dosa-dosa kita, subhanallah. Kemudian apa kata Syekh, limadha yujafi jambahu 'anil madji wa yad'u rabbahu khaufan wa tama'a, ya, subhanallah. Anak tersebut pun akan bertanya, kenapa ayahku ia meninggalkan, atau yujafi jambu anil madji, kenapa ayahku dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, dalam keadaan harap-harap cemas, subhanallah. Allahu akbar, ya, Allahu akbar. Dan dia akan mengatakan, kenapa ayahku kalau malam tidurnya sedikit, tidak terlalu banyak tidur. Dan ini PR untuk kita orang tua, ya akhwat. Jangan sampai malam hari kita dihabiskan untuk tidur, subhanallah. Minta kepada Allah pertolongan agar dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, dan berdoa dengan keadaan seorang hamba memohon kepada Rabbnya. Jadi kita ketika berdoa itu dalam keadaan khaufau wa tama'a, ya, diliputi dengan harap-harap cemas, ya. Jadi nggak boleh kita itu misalnya berdoa kemudian kita berada dalam keadaan tidak yakin. Kita tidak boleh berdoa kepada Allah di malam hari dalam keadaan kita mengatakan dalam diri kita kayaknya doa kita nggak diijabah, yaitu namanya su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, subhanallah. Dan semua pertanyaan ini, kata Syekh, akan berputar di benak seorang anak dan akan selalu hadir dalam pikirannya, subhanallah. Maka biidznillahi ta'ala, kalau setiap hari anak melihat orang tuanya
menjadikan salat malam sebagai rutinitasnya, maka biidznillahi ta'ala anak pun akan meniru. Walaupun, ingat ya teman-teman, walaupun tidak langsung pada waktu itu mereka akan bangun malam. Bisa jadi Allah berikan hidayah taufik kepada anak tersebut ketika mereka sudah besar. Akan Allah ingatkan kembali masa-masa di mana dia melihat orang tuanya berdoa, di mana dia melihat orang tuanya mengaji di malam hari, di mana dia melihat di waktu kecil orang tuanya berdoa dengan harap-harap cemas. Itu semuanya akan diputar kembali. Ya, alam bawah sadarnya seorang anak ini akan berkata bahwa dulu orang tuaku adalah orang tua yang gemar beribadah di malam hari. Dulu orang tuaku adalah orang tua yang gemar membaca Al-Quran. Dan subhanallah, pahala dari amal solih yang dilakukan oleh seorang anak ini akan mengalir kepada orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya sudah tidak lagi melihat kebaikan dari anak ini karena sudah meninggal dunia. Tapi tetap manakala orang tua mengajarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan, maka amalan jariyah pahala dari anak akan didapatkan oleh orang tua. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini PR untuk kita semuanya ya akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus menggunakan malam-malam kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa bangun di malam hari ya subhanallah. Dan ya akhwat, ya, ketika seseorang itu sudah ada niat untuk bangun malam, maka ambil ikhtiar, asbabnya diambil. Apa di antara asbabnya? Tidur dengan cepat. Ya, jadi jangan memperlama atau jangan tidur terlalu malam. Kalau memang kita ingin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Karena terkadang subhanallah kita ingin kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, tapi ternyata kita begadang gitu ya. Dan ini menjadikan akhirnya tidak terbangun di malam hari subhanallah. Dan kita ajak anak-anak kita, ayo nak, nanti malam insya Allah kalau anaknya sudah balik misalnya, terus kita ajak anak-anak kita berharap berdoa kepada Allah, wahai ananda, insya Allah biidnillahi ta'ala nanti malam kita akan bangun bersama. Kemudian seorang ayah dia memimpin keluarganya untuk bangun di malam hari, sholat di malam hari, ya di belakangnya ada istrinya, di belakangnya ada anak-anaknya. Subhanallah, ini adalah nikmat yang telah Allah berikan. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan wa kadzalikal fatat allati tara. Nah, ini dia nih. Subhanallah, subhanallah. Dan begitu pula anak-anak gadis ya subhanallah, yang kita nih sekarang punya anak perempuan dan ini sudah mulai mau menjelang balik ya. Berarti praakil balik. Ketika anak-anak perempuan ini dia melihat ibunya mutahajjibah. Mutahajjibah itu memakai hijab ya. Memakai hijab ya, apalagi Masya Allah kalau dia melihat ibunya memakai hijab syar'i ya subhanallah, dan ibunya ini subhanallah menjaga dirinya dari pandangan kaum laki-laki subhanallah, serta ibunya memiliki rasa malu yang sangat luar biasa subhanallah. Kemudian ia pun subhanallah, ibunya ini benar-benar menjadikan hiasan akhlak yang mulia ada dalam dirinya, menjaga kesuciannya, maka anak ini pun akan belajar dari ibundanya subhanallah. Jadi teman-teman, jangan heran kalau misalnya ada anak-anak yang dia sudah balik tapi belum mau berhijab. Alasannya kenapa? Alasannya ibunya belum berhijab ya. Karena semua tindak tanduk kita itu pasti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dan kita lihat subhanallah, banyak dari kalangan anak-anak gadis yang Allah berikan kemudahan untuk berhijab syar'i, ternyata ketika kita melihat ibunya subhanallah, ibunya juga ia berhijab syar'i. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita itu sekarang berhijab ya, maka sejatinya kita itu sedang mengajarkan anak-anak perempuan kita untuk berhijab. Dan sejatinya kita sedang menabung untuk masa depan kita, menabung pahala ya. Bisa dibayangkan enggak? Kita keluar 1 jam misalnya, atau kita keluar menggunakan hijab setengah jam misalnya ya untuk menuntut ilmu. Kemudian anak kita ikut bertolabul ilmu dengan kita, duduk di majelis, ikut-ikutan, oh ibuku pakai hijab syar'i. Subhanallah, kemudian dia akan terbiasa dengan hijab syar'i tersebut sampai nanti dia dewasa.
ibunya sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi memakai hijab syar'i, kemudian anaknya mengikutinya, dan ini pahala bagi sang ibunda. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ini subhanallah teman-teman akan menjadi bekal sebenarnya ya, ketika seorang ibu itu dia benar-benar menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dia benar-benar tidak memberikan celah kepada syaitan ya ketika dia keluar rumah. Maka anaknya pun subhanallah dia akan meniru apa yang ia lihatnya. Apalagi misalnya subhanallah ibu ini subhanallah dia benar-benar dauman fi tabarruj amamur rijali. Baik, dia pun benar-benar tidak bertabarruj, tidak berhias di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dia pun akan melihat, oh ummi ketika dia berbicara dengan laki-laki dia menundukkan pandangan, ya masya Allah. Dan kemarin putri saya itu alhamdulillah wa syukurillah masya Allah tabarakar rahman ada magang, kemudian qadarullah katanya di sana karena magang di Yogyakarta tempatnya juga umum gitu ya. Kemudian kata putri saya cerita ke saya, oh ternyata di situ ada laki-laki yang bukan mahram ya. Kemudian kata putri saya bilang, oh kemarin Umi, saya waktu itu sebenarnya nggak mengajarin dia ya. Waktu itu saya sama suami membeli sesuatu di Yogyakarta dan qadarullah di depan kita itu yang penjualnya itu laki-laki. Kemudian putri saya ikut waktu itu ya, saya ingat. Dan saya berusaha untuk tidak menatap laki-laki tersebut, mengalihkan pandangan. Dan di situ putri saya lihat gitu ya. Padahal itu sebenarnya saya tidak tahu gitu. Baru kemarin dia bilang, oh ternyata ketika biasanya putri saya nggak lihat laki-laki yang bukan mahram, terus kemarin magang harus ternyata di lapangan harus ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Oh kata dia, oh saya bisa belajar dari Umi kemarin. Ternyata ketika ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram tuh nggak langsung menatap matanya. Subhanallah, demi Allah ya akhwat, saya langsung terkejut. Dan memang kemarin tidak ada niatan saya untuk mengajari putri saya, tidak ada. Ya, subhanallah, itulah seorang anak. Disitulah seorang anak, dia melihat tindak tanduk ibunya. Maka subhanallah yang saat ini teman-teman sudah menjadi ibu, berhati-hati. Berhati-hati, segala tindak tanduk kita itu subhanallah akan direkam jelas oleh anak-anak kita. Ya, subhanallah. Baik, kemudian subhanallah, kemudian di sini apa kata muallif? Wada iman tasofahur rijal azam. Baik. Dan ada seorang ibu yang dia subhanallah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar rumah dia bersolek, kemudian dia pun ya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, duduk-duduk bersama, tertawa, tersenyum, apalagi sampai teplak-teplakan apa ya bahasa saling pukul-pukulan tuh loh. Tapi dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka subhanallah teman-teman, takutlah kalau anaknya melihat hal ini dan ia akan membiasakan dirinya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, membiasakan dirinya untuk bersolek ketika keluar dari rumahnya. Tidak takut lagi dengan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan laki-laki yang bukan mahramnya itu seakan-akan teman perempuannya, subhanallah. Dan tidaklah dia dapatkan ini semuanya kecuali dari ibunya yang mencontohkan keburukan. Wal'iyadu billah. Baik, maka kata mu'alif, fattaqillah ayyuhal ab, wattaqillah ayyatuhal Bertakwalah kepada Allah wahai para bapak, dan bertakwalah kepada Allah wahai para ibu, fi abnaiki wa banatiki. Bertakwalah kepada Allah dalam membina anak-anak kita. Wa kun uswatun hasanah lahum. Dan jadilah kalian semuanya teladan yang baik untuk anak-anak kita. Bi husni khalqik, dengan memberikan akhlak yang baik. Subhanallah. Dan juga kita bisa memberikan teladan kepada mereka dengan menghiasi diri kita dengan karakter-karakter yang mulia. Subhanallah. Dan subhanallah kata Syekh, dan sebelum itu semuanya maka berpegang teguhlah, tamassak bidinik, dengan agamamu, wa hubbi li rabbik, dan cintailah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini PR untuk kita semuanya ya akhwat. Kalau kita ingin anak-anak kita mencintai Allah, maka mulailah dari kita sebagai ibu untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar lagi bagaimana cara mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar lagi bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi bukti untuk
kita buktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya akan direkam jelas oleh anak-anak kita. Mereka akan benar-benar melihat apa-apa yang sudah kita biasakan, ya, baik dari diam diri kita maupun dari suami kita. Ya, dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jal ketika pasangan kita belum diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadi teladan yang baik dalam keluarganya, karena sejatinya yang memegang hati pasangan kita adalah Allah. Subhanallah. Dan ini banyak teman-teman, subhanallah, ya, curhatan dari para ibu yang berkata bahwa pasangannya belum begini. Terus apa yang bisa kita lakukan? Daripada kita mengeluh tidak ada jalan keluar, lebih baik kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk memberikan hidayah, taufik kepada pasangan hidup kita dan dimudahkan untuk istiqomah bersama di jalan yang Allah ridhai. Baik, kemudian di sini juga Syekh melanjutkan judulnya, ya, wala tanha an khulqi wa ta'ti misla taib. Jangan kita itu mengerjakan sesuatu yang kita memang larang, ya. Jadi subhanallah, termasuk dari aib, teman-teman. Aib itu sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Ketika kita melarang sesuatu kepada anak kita, tapi justru kita tidak menjauhinya, ya. Dan ini akan menjadi bumerang bagi kita. Kita bilang kepada anak-anak kita, nak, jangan lihat TV, nak. Lihat TV itu jelek, nak. Matamu nanti rusak. Ternyata ibunya, anaknya tidak ada, dia melihat TV. Anaknya datang, misalnya dari luar, tiba-tiba lihat ibunya, loh, Umi kok nonton TV? Padahal kemarin ibunya sudah wanti-wanti ke anaknya, jangan nonton TV. Maka anaknya pun akan bingung kalau misalnya subhanallah, ibunya tidak mendidik secara benar-benar menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan. Anaknya akan bingung mana yang harus saya tiru. Ya, apakah perkataan ibu atau perbuatan ibu? Ya, subhanallah. Dan ini subhanallah teman-teman, secara tidak langsung kita berbohong kepada anak-anak kita. Ya. Dan secara tidak langsung subhanallah ini juga akan menjadi dosa jariyah bagi kita semuanya. Ya. Nah, atau misalnya di sini saya mengatakan arun 'alaika an tanhahum 'anil kadhib wa anti atau wa anta takdzib amamahum yaqtisahsun ila baitika yas'ul 'an fataquli liwaladik kul lahu ghairu mawjud. Ya. Kata Syekh, misalnya nih contoh realnya, kita mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita. Datang seseorang, saksun itu seseorang ke rumah kita, tanya, ada enggak orangnya misalnya debt collector gitu ya, datang ke rumah, kemudian tanya, ibu ada? Terus ibunya sendiri bilang ke anaknya, fataquli waladik, ya, ibunya berkata kepada anaknya, tolong katakan kepada mas yang ada di depan itu, ke debt collector, ibu enggak ada. Ya, ibu enggak ada. Berarti ini artinya mengajarkan ketidakjujuran, ya, subhanallah. Kemudian kata Syekh, kaifa ta'allam waladikal wafa, ya, wanti. Dan kata Syekh, bagaimana kita mengajarkan seseorang atau anak kita untuk al-wafa, itu memenuhi janji, sementara kita pun tukhallif wa'duki ma'ah, sedangkan kita sendiri mengingkari janji kepadanya. Misalnya begini, nah, misalnya nanti di pekan ini ibu akan belikan sesuatu untukmu. Ya, misal anaknya sudah berharap hari ini hari Rabu. Oh, berarti pekan ini berarti hari Ahad. Ya, anaknya sudah menghitung hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Tiba-tiba ibunya sibuk nggak membelikan sesuatu. Maka anaknya pasti akan mengatakan, katanya kemarin kata ibu beliin sesuatu. Ya, nah ini janji kepada anak itu, teman-teman, hati-hati. Jangan sampai kita ngobrol janji tapi kita tidak menepati. Karena secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak kita bahwa tidak menepati janji itu adalah sebuah kebolehan. Subhanallah. Dan ini menjadi dosa jariyah bagi kita semuanya. Subhanallah. Kemudian kata Syekh, wa kaifa tanhi waladiki an raf'is sauti fil bait. Ya, bagaimana pula ketika kalian wahai orang tua melarang anak-anak untuk mengeraskan suara di rumah, ya. Dan ternyata wa anti tarfa' sautuk, ya. Sedangkan biasanya emak-emak ini ya mengeraskan suaranya. Dan ini menjadi ciri khas emak-emak, ya, mengeraskan suaranya dengan seperti apa? Misalnya
bisabab wasyataim, ya mencela, mencaci, berteriak-teriak, wasiyah fil bait, ya. Subhanallah, subhanallah. Dan ternyata ini menjadikan anak kita, menjadikan suami kita tidak betah. Ya, ini PR lagi nih ibu-ibu, terutama emak-emak ini ya, emak-emak. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar lisan-lisan kita gunakan untuk kebaikan, ya, karena biasanya kalau yang bawel, rewel, apalagi ya banyak bicara, itu memang khasnya emak-emak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan rewelnya kita, bawelnya kita untuk kebaikan, ya, bukan untuk mencela, bukan untuk membuli anak kita, bukan pula untuk mencaci anak kita, karena sesungguhnya anak-anak yang senantiasa dibuli oleh orang tuanya, anak-anak yang senantiasa dicaci oleh orang tuanya, anak-anak yang tidak dihargai oleh orang tuanya, dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Subhanallah, subhanallah. Tapi beda ketika orang tuanya dia gunakan, ibunya menggunakan lisannya untuk memuji anaknya. Masya Allah, barakallah ya binti, Masya Allah, barakallah anakku, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmumu barakah, menjadikan ilmu manfaat. Ini adalah doa. Ya, jadi yuk mulai bawelnya kita, rewelnya kita, banyak bicaranya kita di depan anak-anak, terutama adalah dengan doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan idza qulti ya, karena kita perempuan, liwaladiki la tasrabus sijar. Dan kalau kalian, wahai ibu, kalau engkau berkata kepada anak-anakmu, ya, kemudian janganlah la tasrabus sijar, maksudnya janganlah merokok. Dan ternyata dia melihat ayahnya merokok, maka dia akan mengatakan, kenapa bapakku merokok? Lima ya abi, ya fimimada tujib waladiku anti tashrabaha, ya. Dan ini akan menjadi, subhanallah teman-teman, menjadi bumerang bagi seorang ayah apabila dia merokok tapi ternyata dia mengatakan kepada anaknya tidak merokok. Kain fatan di waladika an syarbid dukhan, ya, wa an nazar ila al muharramat wa anti tasrabid dukhan wa anta tasrabud dukhan wa tandur ila al muharramat. Begitu pula subhanallah, tandur ila al muharramat itu adalah video-video yang tidak baik, video-video yang senonoh, ya. Maka anaknya pun akan melihatnya langsung. Termasuk di dalamnya seorang ayah yang setiap hari kerjaannya nonton YouTube, ya, tapi YouTube yang tidak bermanfaat sama sekali, maka itu akan ditiru oleh anaknya, ya. Kita bilang ke anak kita, nak, jangan nonton itu, abi nonton, gitu ya. Masih anaknya akan berkata demikian. Dan subhanallah, kita juga sebagai seorang ibu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tontonan sehari-hari kita pasti akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau seorang ibu, seorang ayah biasa menonton muhadarah, biasa menonton murattal tilawatil Quran, maka anaknya pun akan melihat sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Baik, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, dalam surah As-Saff Allah menegur kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau perbuat. Subhanallah. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya. Wa yaqulu Syuaib alaihi salatu wassalam, dan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Syuaib? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islah mastata'. Katanya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wahai kaumku, aku tidak berkehendak mengajarkan apa yang aku larang, ya, kepadamu, dan aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama saya masih sanggup. Subhanallah. Jadi teman-teman, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, beliau menjadikan dirinya qudwatun hasanah untuk kaumnya. Apa yang beliau larang maka beliau jauhi, apa yang beliau perintahkan maka beliau laksanakan. Dan inilah sifat para nabi. Subhanallah. Wa hadza hadisul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, akhrajahu al-Bukhari min hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan ini teman-teman yang paling ngeri, ini adalah keadaan di mana besok pada hari kiamat, la haula wala quwata illa billah, nas'alullah as-salam. Ini kejadian yang sangat ngeri, tolong diperhatikan, di mana subhanallah, apa kata Rasulullah SAW? Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliqu aqtabuhu finnar. Ya, akan didatangkan seorang laki-laki
yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam neraka, fayaduru kama yadurul himar birohahu. Maka laki-laki ini teman-teman setelah dilemparkan ke dalam api neraka, ususnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ususnya itu memutar-mutar badannya seperti keledai yang berputar-putar di ikatannya. La haula wala quwata illa billah. Ini pemandangan yang sangat mengerikan ya. Dan ini nanti ada di hari kiamat. Maka kemudian apa yang terjadi setelah laki-laki itu dilemparkan ke dalam api neraka, ususnya dikeluarkan oleh Allah, diputar-putarkan usus tersebut ya, subhanallah. Kemudian Allah datangkan fayazamiu ahlun nari alaihi. Kemudian Allah datangkan para penduduk neraka dan berkumpul, dan para penduduk neraka mengatakan fayaqul ayyu fulan ma sya'nuk ya. Mereka mengatakan, wahai fulan, ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu kok sampai ngeri sekali Allah mengadab dirimu? Sudah dimasukkan ke dalam api neraka, dikeluarkan ususnya, kemudian ususnya memutar-mutar tubuhnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nas'alullah as-salamah. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah ya akhwat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung semuanya dari api neraka, dan kami memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, memohon kepada Allah surga yang Engkau janjikan. Baik, kemudian para penduduk neraka mengatakan, alisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Kemudian para penduduk neraka, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu orang yang sering beramar ma'ruf nahi munkar? Dulu waktu di dunia engkau sering woro-woro ya. Woro-woro maksudnya menasihati kita jangan mendatangi kemungkaran, jangan mendatangi maksiat. Ya, ayo salat, ayo zakat, ayo puasa. Tapi ternyata subhanallah dia tidak mengerjakannya. Dia tidak menjauhinya. Maka katanya, kata si fulan ini, kata laki-laki ini, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Dulu, kata laki-laki yang diputar-putar dengan ususnya itu, aku memerintahkan kebaikan kepada kalian tapi tidak melakukannya, dan aku melarang kalian tetapi aku bahkan mengerjakannya. Wal iyadu billah. Nas'alullah as-salama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kemudian di sini judul yang terbaru, sana'un nas al-abna li salah abaihim. Pujian masyarakat terhadap anak-anak, teman-teman, disebabkan kesalihan orang tuanya. Subhanallah. Fal a'malu salihah lil walidain, subhanallah, amal-amal salih yang dilakukan oleh kedua orang tua dari anak-anak akan mendatangkan sana'an hasanan lil abna'i minan nas, akan mendatangkan pujian masyarakat terhadap anak-anaknya. Betul. Kalau misalnya masyarakat lihat ya, ada seorang anak, dia tuh santun gitu ya, ke orang tua tahu adab. Kemudian masyarakat lihat anak-anak ini kok baik ke temannya, baik ke tetangganya, maka pasti masyarakat akan mengatakan, itu anaknya siapa Toyo? Masya Allah, sudah ganteng, sudah cantik, salih, salihah. Kalau laki-laki mau ke masjid, wah itu kan mesti begitu ya masyarakat. Dan subhanallah, dan inilah yang akan terjadi ya ketika seorang ayah, seorang ibu, dia mencontohkan hal yang baik dan ditiru oleh anak-anaknya Allah salihkan, anak-anaknya Allah salihahkan, maka akan mendapatkan pujian jua dari masyarakat bagi kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya? Sebaliknya, subhanallah, ketika orang tuanya mengajarkan kejelekan, ketika orang tuanya tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan bahwa anaknya harus menghormati orang yang lebih besar, harus mencintai yang lebih kecil, dia hidup seenaknya saja, tidak tahu yang namanya sopan santun, tidak tahu adab yang harus ia lakukan ketika berada di tengah masyarakat, ya Masya Allah, maka masyarakat pun akan mengatakan, iki anak sopo Toyo, ya Allah, kayak gini banget perbuatannya ya. Nah, nanti yang kena siapa? Orang tuanya lagi ya. Jadi masyarakat tuh melihat kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak ya, dan keburukan yang dilakukan oleh anak-anak itu akan melihat siapa sebenarnya di balik itu semuanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya. Kemudian di sini Syekh mengatakan ya, hal tarda an yuqali waladik abuka sarik au abuka zan au ummuki tadkhulu rijal ila buyutiha au fulan minar rijal yakhlu bi ummik ya. Kata Syekh, apakah kita itu rela ya, maksudnya Anda di sini hal tarda ini untuk kita semuanya, apakah kita rela apabila ada orang-orang mengatakan kepada anak kita ya, misalnya bahwa abuka sarik, ayahmu pencuri,
Au abuka zanin, atau ayahmu berzina, ya, ayahmu orang yang suka mainan wanita-wanita yang menjajakan dirinya misalnya, ya. Atau misalnya kita sebagai seorang ibu, apakah kita rela ketika masyarakat berkata kepada anak kita dengan sebuah perkataan, wahai nak, ibumu itu orang atau wanita yang suka memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahmu, ya, subhanallah. Atau misalnya masyarakat berkata kepada anak kita bahwa ibumu itu selalu berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya di rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Maka Syekh ini ingin mengajak kita semuanya, ketika masyarakat sudah memandang negatif, ya, kepada diri seorang ayah, diri seorang ibu dengan perbuatannya yang tidak baik, maka yang akan bersedih, dampaknya juga akan didapatkan oleh anak-anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan di sini teman-teman, fahadihi umur, dan sejatinya perkara ini akan tudammir, akan menghancurkan, ya, menghancurkan jiwa anak-anak kita, nafsiyat, itu jiwanya, kepribadiannya. Subhanallah. Wa anta atau wa anti la tash'urin, ya, karena ini perempuan kita, wa anti, dan kamu wahai ibu tidak merasa, ya, tidak merasa bahwa sejatinya engkau sedang menghancurkan jiwa anak-anakmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi beda kalau misalnya kita memantaskan diri untuk menjadi salihah, maka orang akan berkata kepada anak-anak kita, abuki minas salihin, ya, ibumu itu dari orang-orang salih. Kamu itu subhanallah, ya, punya ibu, punya bapak yang pemberani. Masya Allah. Ibumu, ayahmu, nak, misalnya, ya, dulu mbah buyutmu itu orang-orang yang suka ilmu, ya, pecinta ilmu. Ayo sekarang kamu suka ilmu, ya, subhanallah. Dan itu akan menjadi penguat sendiri bagi anak-anak kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi teman-teman, sejatinya apa yang kita lakukan saat ini, ya, di tengah-tengah masyarakat itu akan meninggalkan jejak-jejak. Sekarang kita berpikir, yang akan kita tinggalkan itu jejak kebaikan untuk anak cucu kita, atau wal'iyadu billah jejak keburukan. Kalau jejak kebaikan yang akan kita tinggalkan, maka itu menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Tapi kalau misalnya jejak keburukan yang kita tinggalkan, maka ini akan menjadi bumerang untuk kita semuanya. Contoh misalnya teman-teman, misal ada orang tua yang suka berinfak, ya, suka memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat sudah mengenal, ya, keluarga itu adalah keluarga yang memang hobi berinfak, gitu, ya. Ketika mbah buyutnya atau neneknya sudah meninggal dunia, kemudian cucu-cucunya berjumpa dengan masyarakat, masyarakat akan bilang, wah, Masya Allah, kamu itu ya dari keluarga yang memang mbah buyutmu itu dulu tuh suka berinfak. Kalau ada hitanan masal, itu diambil semua tuh untuk dananya, gitu, ya, untuk operasionalnya biasanya ditanggung semua oleh keluargamu. Ada dakwah sosial, keluargamu yang menanggung semuanya. Itu akan, subhanallah, akan menjadikan anak-anak kita itu hobi bersedekah. Subhanallah, ya, hobi bersedekah. Dan libatkan anak-anak, ya akhwat, libatkan anak-anak. Kalau kita mau bikin makanan, ya, kalau kita bikin makanan untuk kita bagikan ke fakir miskin atau kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka kalau anak kita sudah mau untuk minimal menaruh di box-box itu, maka kita ajak. Dan ini akan menjadi bekal yang terekam jelas pada diri anak-anak, ya, subhanallah. Dia akan ingat, oh, dulu ibuku orang yang biasa membuat misalnya setiap hari 10 box makanan dibagi-bagikan, ya, Masya Allah. Ibuku dulu kalau ada orang minta-minta kasih beras, ya. Dan itu akan terekam jelas, subhanallah, Allahu Akbar. Ingat teman-teman, ketika kita mengajarkan kebaikan untuk anak-anak kita dengan memberikan makan kepada fakir miskin, dengan peduli kepada lingkungan sekitar, maka ini akan mengajarkan secara tidak langsung kepada anak-anak kita untuk peduli dengan masyarakat sekitar. Baik, kemudian di sini innallaha subhanahu wa ta'ala dzakara al-abna bi salahil aba yahussuhum bidzalika 'ala al-imani wasyukr wal 'amalus salih. Faqala subhanahu wa ta'ala dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Subhanallah.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anak-anak akan kesalihan orang tuanya untuk mendorong mereka lebih bersyukur, lebih beramal salih. Sebagaimana Allah mengatakan anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, maksudnya orang-orang yang beriman ya kepada Nabi Nuh yang mereka itu naik perahu. Dan Allah jadikan mereka semuanya adalah hamba-hamba yang banyak bersyukur. Ay ya dzurriyyah ahlul iman. Ya, ini kemudian Syekh mengatakan maksudnya di sini adalah anak cucunya orang-orang yang beriman. Alladzi humilu ma'a Nuh fi safinah. Qad kana abahum ahlu iman id lam yahmilu ma'a Nuh illa mu'min. Fadhkuru syukrahu innahu kana 'abdan syakuran fakunu kabaikumus shalihin. Ya. Kemudian katanya Syekh, wahai para bapak, wahai para ibu, kita itu keturunan dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Ya, maka jadilah kita semuanya seperti mbah buyut kita, seperti nenek moyang kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan teman-teman, wa aidan fal waladu shalih yantafi'u bi salah abawayhi fil akhirah. Nih teman-teman, subhanallah, ini sedikit saja bahwa teman-teman subhanallah, orang tua yang saleh, orang tua yang salihah, dia akan memanen hasil dari apa yang telah ia perbuat di dunia, kelak besok di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingatkan untuk kita? Allah berfirman dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Masya Allah. Dan orang-orang yang beriman, ya, tapi bukan dia tok yang beriman, bukan dia saja yang beriman, tapi anak cucunya juga beriman. Berarti ini di sini teman-teman menandakan bahwa anak cucunya dia mengikuti jejak orang tuanya. Ya, apa yang akan Allah berikan nanti kepada anak-anak ini, kepada orang tuanya, maka Allah akan gabungkan mereka, subhanallah, ya, dan Allah akan sempurnakan pahala untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan anak cucu kita. Baik, kemudian di sini bibit unggul, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ya sebelum memiliki anak, di antaranya adalah ikhtiyaruz zaujah salihah. Kalau di sini berarti kalau Syekh kan mengatakan pilih istri-istri yang salihah. Berarti kita juga sama bagi seorang wanita yang belum punya suami, ya ini bagi mbak-mbak nih yang masih jomblo, kalau pilih suami pilih yang salih, karena kalau bibitnya unggul maka tanaman atau buah yang akan dihasilkan juga unggul ya. Wa yajibu 'ala az-zawj an yuhsinul ikhtiyar 'inda az-zawaj, ya, dan sudah menjadi sebuah kewajiban baik itu bagi laki-laki maupun perempuan memilih pasangan hidupnya orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang salih dan salihah, subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW atau bagi kita yang punya anak laki-laki yang sudah besar, maka kita nasihatin kepada anak kita, nak, kalau pilih istri, pilih yang salihah. Karena Rasulullah SAW itu berpesan, ya, apa kata Rasulullah SAW? Dzatuddin, ya. Kalau pilih istri itu yang agamanya kuat. Fa innaha satakunu umman li auladi. Karena wanita ini, istrimu nanti, nak, kalau kita punya anak laki yang sudah besar, itu akan menjadi ibu bagi anak-anakmu. Lah, sekarang kalau ibunya nggak bisa ngaji, gimana mau mengharapkan cucunya bisa ngaji? Kalau misalnya calon menantu kita, kalau kita punya anak laki-laki, ternyata nggak kerudungan, ya, misalnya nggak pakai jilbab, dia muslimah tapi nggak pakai jilbab, nanti bagaimana dengan cucu kita? Ya, sudah. Yang paling ngeri itu kalau misalnya Allah belum berikan taufik kepada menantu kita nggak pakai jilbab, anaknya bagaimana nanti cucu kita juga tidak pakai jilbab, ya. Jadi subhanallah, penting nih teman-teman kalau kita punya anak laki-laki, ya, untuk dipilihkan menantu yang salihah. Atau misalnya teman-teman yang belum menikah atau yang punya anak-anak perempuan, pilihkanlah menantu-menantu yang saleh, karena dia akan menjadi bapak dari anak-anak kita semuanya, ya, masya Allah. Wa qad qala Allah subhanahu, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di sini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Nih subhanallah, barometernya apa kata Allah? Wanita yang beriman, wanita-wanita mukminah itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin wanita musyrikah itu wanita yang tidak beriman yang
bukan beragama Islam, mungkin dari sisi fisiknya lebih menarik daripada wanita-wanita mukminah. Tapi di sini subhanallah Allah menyebutkan bahwa tetap yang namanya wanita mukminah itu lebih baik daripada wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah ini nih, ini kaidah hadis ya subhanallah, jawami'ul kalim, hadisnya kecil, pendek tapi dia cukup luas cakupannya ya. Apa kata Rasulullah SAW ya akhwat? Kata beliau fadfar bidzatid din, pilihlah wanita itu atau laki-laki yang baik agamanya, maka niscaya kalian akan beruntung. Ya, kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada sebuah keluarga kalau pasangan suami istri ini menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Dan kalau suami istrinya orang-orang yang takut kepada Allah, maka ia pun akan mendidik anak-anaknya dengan menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau suami istri orang-orang yang suka meninggalkan sholat, suami istri yang tidak tahu agama, maka bagaimana dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya? Dirinya saja belum tahu akan ilmu agama, ya subhanallah. Wa yanbaghi an takuna hadhihi az-zawja aidan ma husni akhlaqiha. Nah ini nih teman-teman, ini juga penting juga. Jadi bukan hanya baik dalam agamanya, tapi juga harus bagus akhlaknya ya. Dan memang seharusnya orang yang tahu agama ini juga harus memiliki akhlak yang mulia, ya subhanallah, Allahu akbar. Jadi ini penting bagi kita ya teman-teman. Kalau misalnya memilih calon menantu karena kita itu sudah menikah kan, nggak mungkin kita nyari lagi, udah ada suami kita masing-masing ya. Atau misalnya teman-teman yang belum menikah, maka carilah pasangan hidup yang bukan hanya agamanya bagus tapi juga akhlaknya bagus, bukan hanya penghafal Quran 30 juz. Ya biasanya kalau saya tanya nih ke teman-teman yang di Yogyakarta itu, mbak-mbak yang belum pada menikah ya, saya tanya, "Mbak, belum menikah ya?" Atau kemudian apa nih kriterianya? Ada di antara mereka, "Ustazah yang punya hafalan Qur'annya banyak," gitu ya. Subhanallah, yang punya hafalan Quran banyak itu bagus, tapi ada tapinya nih. Harusnya juga lihat akhlaknya bagus enggak? Ya. Karena teman-teman ada kejadiannya, ini kejadiannya langka. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini kejadiannya langka. Ada seorang akhwat yang dia bilang ke saya, dia punya suami sudah hafal Quran 30 juz. Ya, tapi ini kasusnya langka. Kemudian dia mengatakan, "Ustazah, saya itu biasa diperlakukan oleh suami saya dengan kasar ya. Saya biasa dipukul oleh suami saya di depan anak-anak." Ya Masya Allah, ya ini miris banget ya teman-teman, menyedihkan gitu. Harusnya orang-orang penghafal Quran tuh dia punya akhlak yang bagus kepada istrinya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan kita hanya melihat seberapa banyak hafalan Quran dari seorang laki-laki atau dari pasangan kita, tapi juga lihat dari akhlaknya ya, mahusni akhlak, subhanallah, wa tamassuk bidinya min usratin thayyibatin salihah. Oh ya, juga kita juga lihat di sini dari bibitnya maksudnya dari keluarganya ya. Jadi kita juga harus lihat ini kira-kira keluarganya keluarga yang seperti apa, keluarga yang baik-baik atau tidak ya. Kalau kita mau cari menantu, berarti kita cari ini nanti calon besan saya tuh calon besan yang seperti apa gitu ya. Karena ini akan berdampak dalam diri anak-anak kita karena pengasuhan yang telah mereka lakukan atau mereka perbuat terhadap menantu-menantu kita atau terhadap calon pasangan hidup kalian semuanya. Baik. Fahada afdalu akmal ala tara qaum Maryam alaihi salam yaqalu laha ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Nah, ini terjadi teman-teman. Jadi dulu waktu Maryam itu hamil, dan kita tahu yang namanya Maryam hamil itu bukan karena berzina, tapi memang karena Allah telah mentakdirkan Maryam untuk hamil ya. Maka masyarakat pun, karena masyarakat kan nggak tahu, masyarakat yang pada waktu di zamannya Maryam menuduh Maryam sebagai penzina. Maryam diam saja.
Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, "Ya Maryam, kenapa kamu berzina padahal dulu ayahmu bukan seorang penzina, ya ibumu juga bukan seorang pelacur. Tapi kenapa kamu begini?" Ya, subhanallah teman-teman, itu luar biasa ya. Maryam itu subhanallah perempuan yang kuat ya, difitnah oleh masyarakatnya sebagai seorang penzina, tapi Maryam tidak berkata sepatah kata pun ya, subhanallah. Dan inilah wanita-wanita pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, termasuk dari Maryam alaihissalam. Taib. Kemudian di sini dikatakan bahwa terkadang katanya Syekh ya, "Tsumma aidan fal walad qad yanzi' ila ahadi akhwali." Ini nih penting banget nih. Terkadang subhanallah seorang anak subhanallah itu mirip dengan salah satu buliknya, salah satu pakliknya, salah satu budenya, salah satu pakdenya. Kok mirip sama tantenya ya, gitu ya. Nggak mirip sama ibunya. Kenapa? Nggak mirip sama bapaknya. Kok malah lebih mirip sama omnya, ya. Atau ajdad, atau malah mirip sama kakeknya, sama neneknya, sama jidahnya, sama jadinya, sama atungnya, sama utinya, ya. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau kita lihat ada anak orang ternyata kok nggak mirip sama ibu bapaknya, teman-teman jangan langsung bicara, "Ya ki anake sapa to yo? Kok orang mirip karo ibune, orang mirip karo bapak gitu ya." Bisa jadi Allah jadikan mirip sama omnya, tapi jangan pula kita menuduh jangan-jangan berzina sama adik iparnya. Jangan ya akhwat. Apa kata Rasulullah SAW? "La'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun." Barangkali anakmu ini mirip dengan pamannya. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, ini juga menjadi latar belakang untuk kita semuanya. Jangan mudah menuduh anak-anak ya dengan sesuatu yang buruk. Fal ummu salih ta'lam auladuha al-Qur'an. Subhanallah, ini udah pernah dibahas ya, bahwa seorang ibu yang salihah itu akan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya, termasuk dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Sudah alhamdulillah. Ini sudah semuanya dibahas di pertemuan kemarin ya. Mirip-mirip apa isinya. Jadi insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya, subhanallah. Dan insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Jazakillahu khair, barakallahu wa jazakunallahu khair ya akhwat, wa barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.